Sayuran dikenal sebagai makanan yang kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Tidak sedikit orang yang memilih mengonsumsinya dalam keadaan mentah karena dianggap lebih sehat dan kandungan gizinya masih utuh. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua sayuran cocok dikonsumsi tanpa dimasak? Lalu, sayuran apa saja yang sebaiknya tidak dimakan mentah? 1. Kentang. Kentang sering dianggap sebagai sayuran, meskipun secara botani termasuk umbi. Kentang mentah sebaiknya tidak dikonsumsi karena mengandung pati yang sulit dicerna. Selain itu, kentang mentah juga mengandung senyawa alami bernama solanin, terutama jika kentang sudah berwarna hijau atau bertunas. Solanin dapat menyebabkan nyeri perut, mual, muntah, diare, sakit kepala. Pada kadar yang tinggi, keracunan solanin dapat menjadi kondisi yang serius. Cara terbaik: rebus, kukus, panggang, atau olah hingga matang sempurna. 2. Kacang merah. Kacang merah mentah mengandung protein alami yang disebut fitohemaglutinin atau lektin. Jika dimakan mentah atau kurang matang, senyawa ini dapat menyebabkan mual berat, muntah, diare, kram perut. Menariknya, hanya beberapa butir kacang merah mentah saja sudah dapat memicu gejala pada sebagian orang. Cara terbaik, rendam selama beberapa jam, buang air rendamannya, lalu rebus hingga benar-benar matang. 3. Terong. Terong masih termasuk keluarga tanaman nightshade, sama seperti kentang. Terong mentah mengandung solanin dalam jumlah yang umumnya rendah. Pada sebagian orang yang sensitif atau jika dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak, senyawa ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Selain itu, teksturnya juga lebih keras dan rasanya cenderung pahit. Cara terbaik: dipanggang, dikukus, ditumis, atau direbus hingga matang. 4. Bayam. Bayam sebenarnya boleh dimakan mentah dalam jumlah wajar, misalnya sebagai campuran salad. Namun, bayam mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat dapat mengikat kalsium dan mengurangi penyerapannya. Pada orang yang rentan mengalami batu ginjal berbahan dasar kalsium oksalat, konsumsi bayam mentah dalam jumlah besar sebaiknya dibatasi. Memasak bayam dapat membantu menurunkan sebagian kadar oksalat. Cara terbaik: kukus atau rebus sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. 5. Daun singkong. Daun singkong mengandung senyawa sianogenik yang dapat menghasilkan sianida bila tidak diolah dengan benar. Jika dikonsumsi mentah dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan risiko keracunan. Gejalanya meliputi pusing, mual, muntah, sesak napas pada kasus berat. Karena itu, daun singkong harus dimasak hingga matang sebelum dikonsumsi. 6. Jamur liar. Tidak semua jamur aman dimakan mentah. Bahkan beberapa jenis jamur liar sangat beracun meskipun sudah dimasak. Beberapa jamur juga mengandung senyawa yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dimakan mentah. Jika ingin mengonsumsi jamur, pilih jamur yang memang dijual sebagai bahan pangan, seperti jamur tiram, jamur kancing, jamur shiitake. Sebaiknya tetap dimasak sebelum dimakan. 7. Kecambah mentah. Kecambah seperti tauge sering dikonsumsi mentah pada salad atau lalapan. Masalahnya, proses perkecambahan berlangsung pada kondisi yang hangat dan lembab, sehingga bakteri seperti Salmonella dan Escherichia coli (E. coli) lebih mudah berkembang jika terjadi kontaminasi. Risiko ini lebih tinggi pada ibu hamil, anak kecil, lansia, orang dengan daya tahan tubuh lemah. Memasak kecambah dapat membantu membunuh bakteri yang mungkin ada. 8. Kacang panjang dan buncis. Buncis dan kacang panjang mengandung lektin dalam kadar tertentu. Jika dikonsumsi mentah dalam jumlah banyak, sebagian orang dapat mengalami perut kembung, nyeri perut, gangguan pencernaan. Memasaknya hingga matang dapat mengurangi kandungan lektin tersebut.
9. Brokoli dan kembang kol. Brokoli dan kembang kol sebenarnya aman dimakan mentah. Namun, keduanya mengandung senyawa goitrogen yang dalam jumlah besar dapat mengganggu penggunaan yodium oleh kelenjar tiroid, terutama pada orang yang mengalami kekurangan yodium atau memiliki gangguan tiroid tertentu. Selain itu, sayuran ini juga mengandung serat yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan perut bergas, kembung, sering buang angin. Memasaknya sebentar dapat membantu mengurangi efek tersebut tanpa banyak menghilangkan nutrisinya. 10. Pakcoy dan sawi. Pakcoy, sawi hijau, dan beberapa sayuran keluarga kubis juga mengandung goitrogen alami. Bagi kebanyakan orang sehat, mengonsumsinya mentah sesekali tidak menjadi masalah. Namun, bagi penderita gangguan tiroid, mengolahnya terlebih dahulu dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Mengonsumsi sayuran merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk kesehatan. Namun, tidak semua sayuran cocok dimakan mentah. Beberapa jenis sayuran lainnya lebih aman dikonsumsi setelah dimasak, karena proses pemanasan dapat mengurangi zat berbahaya, membunuh mikroorganisme penyebab penyakit, dan membuat nutrisi tertentu lebih mudah diserap tubuh.